Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang jenis teks. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis teks dan dapat menyusun teks yang baik. Pokok bahasan yaitu jenis teks, dan sub pokok bahasannya adalah tentang narasi, kedua deskripsi, ketiga eksposisi, keempat argumentasi, dan kelima persuasi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teks narasi. Kita ketahui bersama bahwa narasi berasal dari kata narration, dari kata naratif yang berarti cerita. Narasi adalah tulisan yang berisi serangkaian peristiwa secara kronologis. Berarti ada urutan-urutan tertentu, baik itu urutan waktu maupun urutan peristiwa. Selanjutnya, narasi dapat berupa fiksi ataupun non-fiksi. Nah, unsur-unsur di dalam narasi pertama ada tokoh, pihak yang dibicarakan, kemudian ada alur, kemudian adanya unsur perbuatan atau tindakan, selanjutnya ada latar tempat, latar waktu, sudut pandang, dan konflik. Kita perhatikan contoh narasi non-fiksi. Nah, di dalam paragraf ini kita bisa melihat bahwa di situ ada latar tempat, ya, ada latar tempat, prestasi kebun kopi, kemudian ada terletak di pinggir jalan, ya, di situ ada latar tempat. Kemudian ada tokoh, di situ tokoh seorang tuan tanah, ya, ada tokohnya. Nah, ini yang disebut dengan narasi non-fiksi, ya. Jadi bukan hayalan, ya. Yang kedua, contoh narasi fiksi. Ini yang sering kita baca di dalam cerita cerpen maupun novel, ya. Kita bisa lihat di sini contohnya. Di sini ada tokoh Intan, tokohnya. Kemudian ada latar tempat, ruang guru, tempat parkir. Kemudian ada latar waktu juga di situ, di siang terik itu. Kemudian ada konfliknya di situ, kemarahan dalam dadanya. Jadi semua unsur-unsur narasi di sini ada, ya. Baik, selanjutnya tentang teks deskripsi. Deskripsi berasal dari kata describer, dari bahasa Latin, yang artinya memberikan atau menggambarkan sesuatu. Deskripsi ini adalah karangan yang menggambarkan sesuatu atau objek secara terperinci atau mendetail, sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat, mencium, mendengar, dan merasakannya sendiri. Jadi di dalam teks deskripsi, pembaca seolah-olah melihat, merasakan apa yang ditulis oleh si penulis deskripsi tersebut. Seolah-olah, ya, seolah-olah melihat, seolah-olah merasakan. Kemudian objek yang dideskripsikan bisa berupa orang, ya, dalam bentuk penggambaran fisik, watak, perbuatan, gagasannya. Misalnya orang dengan wajah yang berseri-seri atau dengan mulut yang cemberut. Misalnya kepalanya plontos, botak, misalnya seperti itu. Itu contoh deskripsi. Kemudian perilaku, misalnya orang tersebut berjalan dengan perlahan-lahan. Nah, itu salah satu contoh deskripsi perbuatan. Kemudian watak, misalnya pemarah, dia tersenyum dengan manis. Nah, itu salah satu contoh deskripsi
watak. Ini contoh deskripsi orang. Kita bisa melihat di dalam teks tersebut ya, bahwa Hasanah dia memiliki perawakan tinggi, kurus, berkulit kecoklatan, ya. Kemudian usia kami sama, bahkan waktu kelahiran kami sama, ya. 29 Juli 2001. Dia pandai, tetapi dia tidak begitu senang membaca buku. Nah, ini adalah contoh deskripsi, sehingga orang bisa membayangkan, oh, orangnya ternyata tadi ya, tinggi, kurus. Kita bisa membayangkan, oh, orangnya pasti seperti ini ya. Kalau lahiran Juli 2001 berarti usianya sekian pada saat ini. Kita bisa mendeskripsikan, bisa membayangkan bahwa orangnya seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh deskripsi tempat ya. Kita bisa melihat dalam teks ini ya, tentang sebuah tempat, kawasan hutan ya, sebuah kawasan hutan di daerah Parung Panjang yang merupakan hutan homogen. Berarti hutan itu terdiri atas satu jenis tumbuhan. Kita bisa bayangkan bahwa di hutan itu berderet beberapa pohon atau banyak pohon yang terdiri atas satu jenis tanaman. Kemudian curah hujannya rata-rata 3.200 mm per tahun dengan 10 bulan basah dan 2 bulan kering. Berarti ini daerah ini, hutan ini adalah hutan basah gitu kan. Kita bisa membayangkan lah seperti apa hutan basah gitu. Ya, deskripsi ini menolong ya, membantu kita untuk membayangkan tentang suatu tempat ya. Sehingga kita seolah-olah melihat tempat tersebut. Teks selanjutnya yaitu teks eksposisi. Eksposisi ini adalah sebenarnya pengembangan dari teks deskripsi ya. Deskripsi hanya menggambarkan sebuah tempat atau orang atau peristiwa apa adanya ya. Sedangkan eksposisi ya, yang artinya membuka, expose ya. Nah, ini adalah sebuah karangan yang bertujuan untuk memberikan informasi, mengupas, menguraikan, menerangkan suatu hal. Jadi dia membongkar atau mengungkit sebuah keterangan yang tidak diekspos oleh teks deskripsi. Ya. Kemudian teks eksposisi ini menginformasikan atau menceritakan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Ya. Tadi kalau di deskripsi itu menggambarkan hanya yang terlihat, yang terjangkau oleh panca indera. Ya. Sedangkan eksposisi menginformasikan atau menceritakan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Kemudian informasi tersebut biasanya diperkuat oleh gambar, tabel, angka, dan visual lainnya. Baik, kita lihat contohnya. Ini contoh eksposisi. Nah, kita bisa melihat di sini, ya. Ini kan paragraf ini mirip dengan paragraf deskripsi, tetapi ada keterangan-keterangan tambahan ya, yang tidak bisa dijangkau oleh alat indera. Misalnya curah hujan lebih dari 100 mm per bulan, itu kan tidak bisa dijangkau oleh alat indera kita. Dia hanya bisa dijangkau oleh alat di luar indera kita, mungkin alat tertentu yang bisa membaca ya, yang bisa membaca curah hujan. Kemudian juga ya, iklim ya, kemudian suhu udara ya, antara 18 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Itu kan tidak bisa dijangkau oleh alat indera kita ya. Selanjutnya, teks argumentasi. Teks argumentasi berisi uraian alasan dan sintesis pendapat untuk membuat suatu simpulan. Teks ini menggunakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Teks ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran pendapat, konsep berdasarkan data dan fenomena yang disampaikan. Dan terakhir, teks ini menggunakan berbagai piranti retorika untuk meyakinkan pembaca.
Nah, biasanya menggunakan diksi-diksi tertentu sehingga pembaca dapat terpengaruhi oleh teks tersebut. Baik, kita lihat contohnya. Nah, kita lihat di bagian yang diberi warna merah itu, bagian dari upaya mengembangkan sektor pertanian ternyata menciptakan ketergantungan bagi petani yang terlibat di dalam proyek-proyek itu. Nah, ini adalah sebuah argumentasi, sebuah pendapat. Ya, sebuah pendapat sehingga yang diharapkan pembaca terpengaruh oleh teks tersebut. Kemudian di bagian paling bawah, program-program pengembangan pertanian yang dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi berpola kontrak farming tidak lebih dari sebuah cara dari pemilik modal untuk mengakumulasi kapital sebesar-besarnya di pedesaan. Nah, ini juga sebuah argumentasi, sebuah pendapat, ya. Baik. Yang terakhir adalah persuasi. Persuasi atau ajakan, ya. Nah, persuasi berasal dari kata persuasion, ya, yang artinya membujuk. Jadi artinya membujuk, mengajak, menyuruh pembaca agar mengikuti imbauan si penulis. Penulis mengolah dan mengobarkan emosi pembaca dengan menggunakan logika, emosi, ekspresi, dan pencitraan. Baik, kita lihat contohnya. Nah, di dalam paragraf ini kita bisa lihat di bagian bawah, ya, di bagian yang diberi warna merah. Oleh karena itu, para pegiat kesehatan di Australia menyarankan agar mereka yang merokok untuk menghentikan kebiasaan itu untuk menurunkan risiko mereka terkena penyakit yang berhubungan dengan jantung. Ini adalah persuasi, ya. Ajakan atau upaya untuk memengaruhi pembaca agar mereka mengikuti apa yang disarankan di dalam teks tersebut. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga materi-materi tersebut bisa dipahami dan dipraktikkan di dalam tulisan-tulisan yang Anda buat nanti. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.